kasih Tuhan, dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, happy Sunday. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuliakan Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan Tuhan kami mau hadirat-Mu, kami mau masuk ke kudusan-Mu Yesus.
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu
Mari Bapak Ibu kita naikkan suara kita, kita katakan, Tuhan Yesus kami mau menyembah Engkau. Tuhan Yesus kami mau hadirat-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu, kami mau menikmati kasih-Mu. Yesus, jamah kami, jamah kami Roh Kudus, baharui hidup kami, baharui hidup kami. Yesus, kami mau menyembah Engkau dalam hadirat-Mu, kami mau puji nama-Mu. Oh Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang disembah selamanya, selamanya. Yesus, karena Kaulah Allah yang luar biasa, karena Kau Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami, menjamah setiap hati kami. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Biar nama-Mu saja, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita katakan sekali lagi, hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu
seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur mengawali tahun 2021 kita ada di dalam hadirat Tuhan. Salam Greater Destiny 2021. Kita percaya Allah akan membuat saudara dan saya melihat perkara-perkara besar yang Dia telah tentukan untuk saudara dan saya dalam tahun 2021. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini dalam ibadah yang mengandung janji di minggu ketiga di awal tahun 2021 bulan Januari. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau percayakan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, dan sesungguhnya Engkaulah firman hidup kekal itu. Roh Kudus, biarkan hati kami tentram, damai saat firman-Mu kami dengar, sehingga firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur, dan Roh Kudus memberikan pertumbuhan untuk firman-Mu yang kami dengar. Sungguh kami melihat buah-buah kekekalan terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari, khususnya sepanjang 2021. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang sudah menjadi budaya kita, khususnya IFJ Global termasuk kita, mari angkat HP saudara yang berisi Alkitab tentunya, maupun elektronik maupun Alkitab biasa. Mari angkat tinggi-tinggi, kita deklarasi bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Greater Destiny. Mari beri tepuk tangan yang meriah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini, dalam ibadah yang sangat indah, minggu ketiga dalam bulan Januari 2021. Ini masih awal di tahun 2021. Kita bersyukur para pemimpin kita menggiring atau membawa kita untuk pewahyuan yang mereka sudah terima bagi gerejanya. Untuk gerejanya tetap eksis, ada di dalam rencana Allah, ada di dalam rencana sang kepala dari gereja itu, yaitu Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk 2021, Greater Destiny, luar biasa saudaraku. Minggu pertama kita sudah mendengarkan Chosen and Destined, Grace, ya, kita bersyukur ada anugerah kasih karunia yang sudah diberikan bagi saudara. Kita dipilih dan ditentukan, dan itu adalah kasih karunia Allah. Dan kita bersyukur minggu kedua kita mendengarkan bagian dari rencana Allah bagi kita semua. Kita sudah ditentukan untuk setia melakukan hal-hal yang kecil, dan dikatakan dalam saat kita melakukan hal-hal yang kecil dengan setia, kita perlu menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan. Buah roh itu biarkan bertumbuh hari lepas hari dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang 2021, sehingga kita bisa melihat dahsyatnya apa yang sudah Allah tentukan buat saudara dan saya. Dan kita pasti menerimanya itu. Dan hari ini, minggu ketiga dari bulan Januari 2021, firman Tuhan diberikan judul atau topik Chosen and Destined for Hope. Dipilih dan ditetapkan, dipilih dan ditakdirkan untuk berharap. Kita dipilih dan ditentukan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Luar biasa. Mari kita baca dari firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama ayat 3 sampai 12. Semua sudah mendapatkannya? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keenam, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Kristus. Surat Petrus itu sebenarnya dialamatkan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil zaman Kekaisaran Romawi. Nah, Petrus menulis suratnya kepada jemaat, kepada orang-orang percaya. Sebenarnya mereka ini adalah buah pelayanan Petrus ketika dia berkhotbah 3.000 orang bertobat pada zaman Pentakosta. Saudara masih ingat itu? Nah, Petrus ingin memberikan bimbingan praktis atau menguatkan orang-orang percaya ini yang mereka saat-saat itu sedang ada di tengah-tengah masyarakat kafir, mengalami tekanan, mengalami penderitaan. Petrus merasa dia perlu memberikan sesuatu kepada jemaat ini. Makanya dikatakan Petrus itu seorang rasul harapan. Kalau saudara membaca surat Petrus, itu berisi kata-kata pengharapan. Ada kata-kata harapan di dalamnya. Luar biasa saudaraku. Kita bersyukur. Harapan itu adalah bagaimana kita melihat satu kepastian akan masa depan kita dan melihat keterlibatan Tuhan di masa kini, sehingga saudara dan saya, kita bisa bersuka cita meskipun kita sedang dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa aniaya, dalam masa tekanan, bahkan seperti yang kita alami saat ini yang Tuhan izinkan, dalam masa-masa kesulitan oleh karena pandemi global yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang raja yang memberikan hukuman kepada salah satu pegawainya, mungkin karena menemukan satu kesalahan. Hukumannya adalah selama 1 tahun sang pegawainya ini harus bisa mengajari kuda kerajaan untuk terbang tinggi. Saudara, ini hukuman yang gak masuk akal. Benar gak? Kuda harus bisa terbang dikatakan. Kalau burung pasti masuk akal. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
pegawainya yang mendapat hukuman ini ketika mendengar apa yang disampaikan raja, orang-orang bisa melihat dia tidak kecewa, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak berkeluh kesah. Nah, orang-orang di sekitarnya bertanya, apa alasanmu, kamu kok bisa tenang-tenang aja padahal diberikan satu hukuman yang sangat berat. Bayangkan untuk mengajari kuda, kerajaan bisa terbang tinggi. Lalu sang pegawai yang mendapat hukuman ini berkata, dalam kurun waktu 1 tahun, bisa saja saya meninggal atau raja meninggal, bahkan kuda yang akan diajari terbang tinggi ini bisa meninggal, mati. Atau kalau mujizat terjadi, kuda ini bisa terbang. Saudara bisa melihat sesuatu yang terjadi dalam hati pegawai istana itu? Dia memiliki satu harapan. Nah, hari-hari ini kita semua, khususnya orang-orang percaya, diteguhkan, diajak kembali oleh surat Petrus ini agar kita tetap menjaga kata harapan itu ada di dalam diri kita. Sebab kita sudah ditentukan, dipilih, ditentukan untuk memiliki harapan. Penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh dalam pengharapan. Mari kita baca ya. Yang pertama, kembali dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, ayat 3 sampai 5, di mana dikatakan harapan itu adalah sesuatu yang baik di masa depan. Harapan adalah sesuatu yang baik di masa depan. Saya bacakan buat saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara. Kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Pengharapan untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Jadi ketika seseorang memiliki harapan, dia yakin ada sesuatu yang lebih baik di masa depan. Itu maksudnya. Harapan atau pengharapan dalam bahasa Latinnya itu spes dikatakan, merupakan kombinasi dari hasrat atau keinginan akan sesuatu dan pengharapan untuk menerimanya. Jadi tidak sampai di batas ada keinginan atau hasrat, tapi ada pengharapan untuk menerimanya. Itulah arti harapan yang sesungguhnya. Walaupun saat ini belum ada nampak tanda-tandanya, tapi harapan adalah sebuah keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik dari saat ini. Puji Tuhan. Mungkin di akhir tahun 2020, saudara menulis satu jurnal, satu perencanaan untuk 2021. Saya percaya setiap orang yang normal ketika dia mencatat perencanaan atau satu kerinduan untuk 2021, pasti semuanya menginginkan hal-hal yang baik. Setuju? Hal-hal yang lebih baik tentunya. Misalnya ekonomi di 2021, kita pengen di 2020 mungkin kurang baik, tapi di 2021 akan lebih baik. Mungkin keluarga, kita perlu mengalami satu pemulihan di tahun 2021. Ada juga yang merancang, mungkin yang masih studi, dia pengen di tahun 2021 nilainya bagus, nilainya meningkat. Lalu mungkin yang di 2020 kena PHK, dia pasti merencanakan di 2021 ada hasrat, ada kerinduan, dia mendapat pekerjaan yang baru, saudaraku. Tapi harapan akan tinggal harapan jika harapan itu tidak ditaruh di tangan Kristus, tidak disandarkan kepada Kristus yang adalah sumber harapan itu. Jadi luar biasa saudaraku, Petrus menguatkan kita, meneguhkan kita, memastikan saudara dan saya
menaruh pengharapan kita kepada hal yang pasti dari apa yang sudah kita baca barusan dari ayat 3 sampai 5. Ada dua hal alasan Petrus untuk menggiring, menguatkan kita untuk menaruh pengharapan kepada hal-hal yang pasti. Dari ayat 4 dikatakan tadi, luar biasa saudaraku, kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi alasan pertama yang Petrus katakan agar kita menaruh pengharapan kita pada hal yang pasti adalah bagian yang tidak akan hilang, yang tersimpan di sorga kita pasti terima. Lalu alasan yang kedua dikatakan keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir itu sudah tersedia buat saudara dan saya. Itu dari ayat 5, 1 Petrus 1 tadi. Luar biasa. Jadi Petrus mengajak saudara dan saya memastikan rasa aman kita itu ada di tangan Tuhan. Setuju? Ketika saudara dan saya memiliki rasa aman, tentram, secure tentang masa depan kita. Dikatakan tadi harapan itu adalah masa depan sesuatu yang lebih baik di masa depan kita. Maka kita akan mendapat kekuatan untuk menjalani kehidupan saat ini. Jadi ketika kita bisa merasa aman akan masa depan kita yang lebih baik, maka kita akan mendapat kekuatan untuk hidup di masa kini. Jadi Allah memberikan kepastian di masa depan. Ada upah dan keselamatan sehingga kita memiliki kekuatan di masa kini. Luar biasa saudaraku. Satu ilustrasi mungkin yang bisa saudara dan saya bisa ambil hikmahnya dari ilustrasi ini. Ada seseorang yang bernama Eugene Lang. Dia mengubah kehidupan anak-anak kelas 6 SD. Di East Harlem, wilayah miskin di New York. Jadi anak-anak ini ada 59 orang, dia masih duduk di bangku kelas 6 SD. Lalu orang memprediksi, karena ini di wilayah miskin dikatakan, orang ini pastilah putus sekolah, tidak akan bisa melanjutkan studinya sampai lulus SMA. Tapi ketika Eugene Lang ini diberi kesempatan untuk berbicara di depan 59 orang anak-anak kelas 6 SD ini, dia berpikir kata-kata apakah yang akan disampaikan kepada anak-anak ini. Lalu dia berbicara luar biasa di depan anak-anak SD 59 orang demikian. Tetaplah sekolah anak-anak dan saya akan bantu membayar uang sekolah dari kalian semua. Aku punya sesuatu untuk diharapkan di masa depan untuk kalian. 59 anak-anak ini mendengar apa yang dinyatakan oleh Eugene Lang. Saudaraku, apa yang terjadi? Terbukti hampir 90% dari 59 orang ini semuanya lulus SMA dengan predikat terbaik. Apa yang membuat mereka mencapai impian mereka? Ketika ada harapan lewat kata-kata yang diucapkan seseorang di depan mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, benar beasiswa membuat kita berhasil, membuat kita semangat. Tapi lebih dari sekedar uang sekolah atau beasiswa yang kita terima seperti yang terima anak-anak itu. Tetapi upah dan keselamatan yang nilainya jauh lebih besar daripada beasiswa itu sudah tersedia buat saudara dan saya. Ada masa depan yang lebih baik. Jika ada harapan di masa depan, maka ada kekuatan di masa sekarang. Petrus juga mengingatkan, harapan adalah pertolongan Tuhan di setiap keadaan. Bukan saja ada masa depan yang lebih baik, tapi ada pertolongan Tuhan di setiap keadaan, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Saya bacakan buat saudara dari ayat 5 sampai 7 dari 1 Petrus 1. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku, di tengah-tengah penderitaan, Petrus tidak menawarkan kepada jemaat itu untuk berharap penderitaan ini segera berakhir. Petrus juga tidak menyampaikan kepada jemaat mereka akan segera mendapat bantuan keuangan. Bahkan Petrus juga tidak menyampaikan kepada jemaat di tengah-tengah masa-masa penderitaan itu bahwa akan ada pertolongan dari militer untuk mereka keluar dari tekanan yang ada. Tapi perhatikanlah apa yang Petrus ingatkan dalam surat yang baru kita baca. Petrus meyakinkan bahwa mereka memiliki sesuatu di dalam diri mereka yang dapat menolong mereka melalui kesulitan dan penderitaan apapun, yaitu kekuatan Allah karena iman mereka. Perhatikan, ada kekuatan Allah dalam kehidupan mereka oleh karena iman mereka. Jadi ada bagian dari jemaat, ada bagian dari Tuhan yang terjadi. Luar biasa, saudaraku. Bahkan kekuatan Allah inilah yang mereka dipelihara dan dilindungi dalam kekuatan Allah ini terhadap semua kekuatan kejahatan yang hendak menghancurkan kehidupan dan keselamatan mereka dalam Kristus. Luar biasa, saudaraku. Karena itu pastikan, saudara dan saya yakin bahwa kuasa atau kekuatan Allah sudah ada di dalam diri kita, dalam diri setiap orang percaya oleh karena iman kita kepada Kristus. Luar biasa. Jadi harapan bersumber pada Tuhan yang bisa dipercaya. Kemampuan seseorang untuk menemukan harapan dalam situasi yang tampaknya tidak ada harapan itu sepadan dengan imannya. Jadi apakah ia dapat melihat tangan Allah dan tujuan Allah dan untuk kerajaan Allah dalam situasi penderitaan, aniaya atau tekanan yang sedang dialami tersebut. Tentunya kita menginginkan semuanya masa-masa kita mengalami aniaya atau penderitaan supaya Allah mengangkat penderitaan itu. Tapi ketika kita tahu itu Allah izinkan untuk membuktikan kemurnian iman kita, untuk saudara dan saya memiliki satu kesempatan membuktikan iman saudara kepada Tuhan, maka apa yang akan saudara lihat? Kita akan merasakan apa yang seperti dirasakan oleh Ayub. Kita akan berkata kepada Tuhan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa, saudaraku. Mungkin masa-masa pandemi saat ini, berbagai teori atau berbagai perkataan yang kita bisa dengar tentang masa-masa pandemi atau istilah lockdown atau istilah PSBB. Tapi ketahuilah saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang dari India berkata, saya bersyukur untuk masa lockdown yang terjadi di bangsa saya. Selama ini saya dan istri saya tidak bisa bersama-sama dengan anak-anak saya karena sibuk bekerja. Tapi ketika ada lockdown oleh karena pandemi yang terjadi saat ini, saya dan istri saya memiliki banyak waktu untuk bersama dengan anak-anak kami. Anak-anak kami banyak kesempatan untuk berbicara, untuk curhat kepada kami orang tuanya. Ada talenta, ada hobi yang selama ini kami miliki. Tapi karena sibuk bekerja, kami tidak pernah bisa praktekkan. Tapi saat ini ketika ada lockdown, kami bisa mempraktekkan hobi kami. Bisa menulis, bisa menanam tanaman, bisa melukis dikatakan, terus bisa lagi memasak, praktek dikatakan. Indah sekali.
Bahkan masa lockdown ini kami pakai untuk menelepon teman-teman yang sudah lama, bahkan keluarga yang jauh, yang selama ini kami tidak punya kesempatan untuk menghubungi mereka. Luar biasa, saudaraku. Nah, demikian juga halnya saat kita memiliki pikiran yang benar, maka dalam situasi apapun kita akan melihat hal-hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu letakkan masalah saudara di tangan Tuhan, maka Dia akan menaruh damainya di hati kita. Kita akan bisa seperti seorang India tadi berkata, oh terima kasih untuk lockdown yang terjadi. Kami bisa melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami. Amin. Nah, yang ketiga dikatakan harapan itu mendatangkan sukacita yang tidak terkatakan. Luar biasa, ada sukacita yang tidak terkatakan, sukacita yang melampaui akal dan pikiran kita dikatakan. Di ayat 8 dikatakan dari firman Tuhan 1 Petrus 1 tadi, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ada sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ada seekor burung namanya nightingale ya. Nah, burung kecil ini dia hanya berbunyi atau berkicau ketika malam hari tiba, dalam gelap gulita dia akan berkicau, demikian indahnya. Jadi dalam kekelaman ada nyanyian burung nightingale ini. Luar biasa. Saudaraku, kalau kita tadi melihat dari firman Tuhan, dikatakan di ayat 8 itu ada sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara, sukacita ini lahir dari kesadaran saudara dan saya akan tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Jadi sukacita itu datang dari kesadaran bahwa karena saudara dan saya telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Bukan karena penderitaan atau tekanan, kekurangan tadi sudah berakhir, maka kita bersukacita. Bukan, tapi karena kita sudah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Selain itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga bisa bersukacita karena kita sadar bahwa penderitaan itu hanya sementara. Penderitaan itu hanya alat di tangan Tuhan, dikatakan untuk memurnikan iman kita. Ada batasan yang Tuhan tetapkan atas penderitaan kita. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan bisa gunakan dengan penderitaan kita. Dan penderitaan itu tidak akan mengalahkan kita. Bahkan penderitaan itu akan memperbesar kapasitas kita untuk bersukacita. Artinya akan lebih panjang lagi kesempatan kita bersukacita. Luar biasa, saudaraku. Jadi sukacita itu terjadi bukanlah karena penderitaan itu telah berakhir, tekanan itu sudah enggak ada lagi, kekurangan itu sudah berubah dengan kemakmuran, tapi dikatakan yang penting saudara dan saya sadari, karena hadirat Tuhan senantiasa menyertai kita. Ketika di tengah-tengah penderitaan ada pujian dinaikkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah bersemayam, bertata di atas puji-pujian umatnya. Seperti burung yang tadi di tengah-tengah kegelapan, justru dia berkicau. Maka saudara dan saya melatih di tengah-tengah masa sukar, masa pandemi ini, kita bisa menaikkan puji-pujian. Semakin senang memuji Tuhan dan percaya saudara akan mendapat kekuatan melewati masa penderitaan itu. Bersyukur meskipun kekurangan. Karena apa? Karena Allah hadir. Dia bertahta, bersemayam di atas puji-pujian saudara dan saya. Sukacita itu perlu senantiasa dijaga sebaik-baiknya. Karena
pengharapan yang senantiasa pengharapan yang sudah ada dalam diri saudara, karena saudara dan saya sudah dipilih dan ditentukan untuk pengharapan itu, memiliki hidup yang penuh pengharapan, dikatakan firman Tuhan. Amsal 23 ayat 18 berkata luar biasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu itu tidak akan hilang, karena Tuhan sudah tentukan itu buat saudara dan saya. Jadi dalam situasi yang menekan dan penuh penderitaan, seperti hal sekarang yang kita alami, itu tidak bisa mengalahkan, itu tidak bisa mencuri pengharapan itu hilang dari kehidupan saudara. Karena sangat menyedihkan, orang yang paling menyedihkan adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Saya katakan, orang yang tidak memiliki pengharapan itu sama dengan mayat hidup. Diam, sudah mati sesungguhnya. Karena itu penting ada pengharapan dalam kehidupan kita. Ada janji keselamatan di masa depan kita. Ada campur tangan Tuhan saat ini dalam kehidupan kita, sehingga dalam keadaan apapun kita tetap bisa bersuka cita. Terakhir saya akan bacakan buat saudara dan saya dari Roma 5 ayat 3 sampai 5, ayat penutup dari firman Tuhan yang kita dengar siang hari ini. Saya bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau percayakan, untuk Kau nyatakan bagi kami di tengah-tengah ibadah yang mengandung janji ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menghidupkan firman-Mu yang sudah kami dengar itu dalam loh hati kami, dalam pikiran kami. Firman-Mu kami renungkan siang dan malam. Dan Roh Kudus Engkau memberikan pertumbuhan untuk firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami melihat perkara-perkara besar terjadi. Sebab Engkau sudah tentukan kami Tuhan, sudah pilih kami Tuhan menjadi alat-Mu yang luar biasa. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Karena itu biarlah firman-Mu pagi hari hingga siang ini yang menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Kami orang-orang yang sudah dipilih dan ditentukan untuk memiliki pengharapan. Pengharapan ditaruh kepada tangan-Mu, di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkaulah sumber yang menggenapi pengharapan kami itu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang layak menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini di mana kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa melalui hambanya Pastor Piorida. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati mereka berlimpah-limpah pada hari ini Tuhan. Engkau yang senantiasa menuntun setiap kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau bawa mereka Tuhan dalam suatu pengalaman yang baru bersama dengan Engkau di tahun yang baru ini. Dengan iman, pengharapan dan kasih yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang terus membawa jemaat-Mu untuk terus naik dan tidak turun Tuhan. Di tahun yang baru ini ya Bapa. Engkau yang senantiasa memberkati untuk setiap apapun juga yang mereka lakukan Tuhan dengan kedua belah tangan mereka. Setiap pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, studi, bahkan apapun juga yang dikerjakan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Engkau mengurapi mereka. Engkau yang memberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati keluarga daripada jemaat-Mu
dengan kerukunan, ketentraman, dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Kau memberkati dengan kesehatan yang terbaik dan umur yang panjang bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Pio yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Saya akan percaya bahwa kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Berikut ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan kita tetap melaksanakan online service seperti biasa di YouTube channel FGF Padang. Dan yang kedua, setelah ini ada ibadah untuk FGF Kids, dan pastikan Bapak Ibu mengajak anak-anaknya untuk ikut beribadah jam 10 pagi di FGF Kids. Dan yang ketiga, ibadah doa malam akan dilaksanakan melalui via Zoom, dan informasi selanjutnya akan disampaikan melalui WhatsApp Group FGF Padang. Dan yang keempat, ibadah TYC dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di YouTube channel FGF TYC Padang. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa mentransfer melalui nomor rekening ada di bawah ini atas nama FGF Isi Padang. Dan saya akan percaya bahwa kita semua diberkati melalui pekerjaan, usaha, dan studi kita. Sekian informasi yang bisa saya berikan. See you next week and God bless you. Rasakan